Bapak Ibu semuanya ya. Pak Bahri mohon bantuannya ya Pak Bahri Ya, untuk apa namanya mengadmin admin submit teman-teman yang join. baik, Bu, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah memenuhi undangan kegiatan saya terkait diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf, mungkin kita mulainya agak terlambat ya, tidak tepat waktu jam 1 karena menunggu teman-teman untuk subuh. Kemudian untuk yang terhormat Bapak Munajam, Kepala Sekolah SMP 11 Kota Bekasi yang sudah ikut hadir, turut hadir membersamai kita semuanya dalam kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak, beserta rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu juga saya ucapkan terima kasih banyak. Kegiatan hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, sebelum saya memaparkan materi terkait budaya positif, ada sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau memberikan sepatah dua patah kata kepada Pak Munajam, SPD MPD, kami persilakan. Videonya nggak kelihatan ya? Udah kebuka? Oh, belum ya? Nah, kelihatan nih baru. Baik, terima kasih Bu Esti. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa gede banget sih, Bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Esti sebagai peserta pelatihan calon guru penggerak dari SMP Negeri 11 Kota Bekasi, rekan-rekan guru yang hadir pada seminar siang hari ini mematerikan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian, salah satu materi yang ada atau salah satu konten di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan budaya positif. Di mana budaya positif ini dikembangkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, pengembangan dari dimensi profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dikembangkan diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan rutin di sekolah yang menjadi kebiasaan dan pembiasaan yang mana budaya positif ini sebenarnya sudah kita jalankan di sekolah-sekolah. Cuma di dalam kurikulum Merdeka ini lebih ditegaskan di dalam salah satu kontennya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini 6 dimensi Pancasila yang dikembangkan nantinya di dalam budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana, apa saja yang menjadi
atau yang bisa dikembangkan di sekolah ini tentunya ada beberapa kegiatan yang bisa dijadikan pembiasaan di sekolah. Misalnya disiplin, kemudian pengembangan kehidupan beragama, toleransi, kemudian anak-anak diajarkan bagaimana memiliki budaya bernalar kritis, ya, di dalam kelas misalkan berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan dan sebagainya. Kemudian gotong royong ini diwujudkan dalam kegiatan yang menonjolkan bagaimana anak-anak diajarkan bisa bekerja sama dengan temannya. Ya. Ini bisa diwujudkan di dalam kegiatan pembiasaan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Jadi diharapkan nanti dari budaya-budaya positif yang dikembangkan di sekolah ini bukan menjadi yang awalnya itu dipaksa anak untuk melakukan, membiasakan, lama-lama ini menjadi kebiasaan, dan terakhir yang kita harapkan adalah budaya positif ini menjadi kebutuhan buat anak-anak. Maka yang terpenting di dalam mengaplikasikan budaya positif di lingkungan sekolah ini adalah bagaimana memotivasi, menyadarkan, membuka mindset anak-anak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan di sekolah, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat nantinya untuk anak-anak. Jadi barangkali itu ya Bapak Ibu guru, nanti akan lebih detailnya barangkali ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan ini. Tentunya saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah mengharapkan sekali budaya positif ini bisa dikembangkan di sekolah, diimplementasikan, dimonitoring pelaksanaannya, dievaluasi, kemudian dicari strategi penerapannya itu bagaimana supaya anak-anak merasa senang, merasa sukarela untuk melaksanakan itu. Tidak ada rasa paksaan atau terpaksa. Di sekolah kita sebenarnya sudah ada budaya-budaya positif itu. Ada dari ini kebersihan, misalkan ada gerakan lisa, lihat sampah ambil, kemudian piket, terus kemudian bagaimana anak bisa menyelesaikan tugas-tugas belajarnya, tugas-tugas dari gurunya tepat waktu dan sebagainya. Ini perlu dikembangkan terus. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua sebagai pejuang-pejuang pendidikan mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Sangat menginspirasi sekali bahwa betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa budaya positif itu dasarnya adalah implementasi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan di sekolah kita bersama ini sebenarnya sudah menerapkan budaya positif seperti tadi ada program LISA, lihat sampah ambil, kemudian juga ada program piket kelas, kemudian bank sampah ya, peduli sampah, kemudian juga ada bank sampah juga, sebenarnya banyak sekali ya. Tapi mungkin kita perlu eh, tekankan lagi, perlu belajar lagi untuk eh, lebih memperdalam lagi terkait budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan terkait materi budaya positif. Saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Terima kasih. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya menyampaikan eh, presentasi terkait aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum saya sampaikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Cukup simpel saja ya perkenalan dirinya Bapak Ibu. Di sini saya adalah peserta dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Nama saya adalah Esti Purnaningrum SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Dan tugas saya adalah guru IPA. Tapi selain guru IPA, saya juga ditugaskan sebagai wali kelas, serta ditugaskan sebagai pembina ekskul KSS atau kelompok sains. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pengantar dulu ya, Bapak Ibu. Pentingnya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Guru hendaknya dapat mengembangkan budaya positif di sekolah. Belum. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Tujuan dari membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya tidak hanya untuk pribadi, tapi bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi dengan budaya positif ini, kita sebagai guru berperan aktif ya untuk membentuk karakter siswa ke depannya sehingga mereka bisa terjun di masyarakat dan bisa menghadapi tantangan masa depan. Konsep inti dari budaya positif yaitu ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya coba kupas satu persatu terkait konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kurikulum Merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi. Orang. Mati lagi. Paradigma kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kemampuan adaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam paradigma belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin di kurikulum sebelumnya pembelajarannya ini belum berpusat pada siswa ya Bapak Ibu. Guru yang digunakan yang menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Tapi untuk kurikulum Merdeka sekarang ini kita sudah beralih jadi student center. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan keterampilan abad 21. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, yang kita kenal bersama tentang 4C. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Ini diharapkan dengan anak-anak atau siswa kita memiliki keterampilan abad 21 ini, anak-anak bisa menghadapi perkembangan zaman di masa depan. Yang ketiga adalah integrasi teknologi. Tentunya di masa zaman sekarang seperti ini ya Bapak Ibu yang
anak-anak ini luar biasa sekali. Kadang mungkin anak-anak lebih canggih dari kita dalam segi teknologi ya Bapak Ibu. Guru hendaknya jangan sampai kalah nih dengan siswa-siswinya. Guru juga harus belajar terkait teknologi. Belajar membuat media-media pembelajaran yang menarik atau membuat instrumen penilaian yang menarik sehingga anak-anak tuh senang dan tidak bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian untuk pembelajaran lintas disiplin, di sini yang dimaksud adalah proyek P5 yang kita sudah lakukan bersama ya Bapak Ibu. Kalau di SMP 11 pelaksananya di hari Jumat. Di sini untuk proyek P5 itu pembelajarannya lintas disiplin. Jadi sudah tidak ada tuh pelajaran IPA, IPS dan sebagainya, tapi sudah menyatu lebur jadi satu. Yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekolah. Yang kelima yaitu pengembangan karakter dan etika. Seperti yang kita alami sehari-hari ya Bapak Ibu di lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita, karakter dan etika anak-anak mungkin sudah mulai agak sedikit luntur ya. Jadi perlu kita kuatkan lagi agar karakternya lebih kuat dan walaupun di masa yang begitu canggih ini anak-anak tetap memiliki etika yang baik, pribadi yang baik, budi pekerti yang baik, adab yang baik dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah keterlibatan komunitas. Pastinya untuk meningkatkan kemampuan dari guru sendiri perlu banyak belajar ya Bapak Ibu. Salah satunya yaitu melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi kita harus mengaktifkan komunitas belajar di sekolah kita untuk menghadapi perubahan paradigma belajar. Kemudian terkait miskonsepsi posisi kontrol. Dr. William Glaser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang salah ya Bapak Ibu. Murid ini punya kemauan, punya keinginan, punya minat dan bakat yang tugas guru adalah mengembangkannya, bukan mengontrolnya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata itu juga tidak benar ya Bapak Ibu. Ada juga penguatan yang mungkin memberikan dampak negatif terhadap orang. Yang ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter siswa. Kenyataannya tidak begitu ya Bapak Ibu. Ternyata ada juga kritik yang membuat karakter siswa menjadi lemah, minder, tidak percaya diri, dan sebagainya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seyogianya orang dewasa ini tidak memaksa anak-anaknya Bapak Ibu. Seperti yang tadi untuk yang kedua, yaitu penguatan positif. Sama anak-anak punya kemauan sendiri, punya keinginan sendiri juga. Jadi paksaan itu tidak akan membuat karakter yang baik untuk anak. Di sini selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Stimulus respon ini merupakan kata-kata verbal, syarat, non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu yang dapat merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Kemudian teori kontrol sosial sendiri adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Ini adalah perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol yang Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, khususnya kebutuhan belajar. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terkait dunia. Kemudian untuk stimulus respon perilaku
buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol tidak ya Bapak Ibu. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan tertentu dan didasari oleh alasan tertentu. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya yaitu stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk gagal, baru kita paksa gitu ya Bapak Ibu. Ternyata untuk teori kontrol itu mementingkan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikirnya bukan menang atau kalah, tapi menang, 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 dan menang terus. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi nggak ada hukuman dan nggak ada hadiah. Hadiah ini bisa berupa reward ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sekolah kita yang sudah melaksanakan adalah seperti pada saat kita melakukan kegiatan literasi ya Bapak Ibu. Kita memberikan reward kepada anak-anak yang maju ke depan. Biasanya susu ya Bapak Ibu. Nah, itu merupakan salah satu eh, contoh dari hadiah. Jadi disiplin positif tidak mengenal itu, tidak mengenal hukuman dan tidak mengenal hadiah. Pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa punya pendidikan, berarti Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Kemudian pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa ada kekerasan. Kemudian kita sifatnya memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai anak-anak, membangun logika. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berpikir terkait baik buruknya tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu bersifat jangka panjang. Jadi disiplin positif itu diharapkan memberikan efek jangka panjang ke anak-anak. Karena yang dia lakukan adalah keyakinan dia sendiri, keyakinan yang diyakini oleh dirinya sendiri. Sehingga nanti diharapkan bersifat panjang. Selanjutnya di sini dijelaskan terkait manfaat disiplin positif. Disiplin positif manfaatnya antara lain yaitu membentuk komunikasi yang sehat sehingga terbangun relasi yang hangat antara guru dan siswa. Kemudian mengajarkan keterampilan dalam mengatur diri, mengatur waktu. Kadang-kadang kan ada anak yang nggak bisa mengatur waktu ya Bapak Ibu main game sampai malam, akhirnya tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan, akhirnya sekolahnya jadi terlambat, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri sehingga siap menghadapi tantangan di masa depan. Manfaat selanjutnya yaitu membentuk karakter yang berempati sehingga tumbuh rasa saling menghormati dan menghargai. Kemudian bagaimana caranya menerapkan disiplin positif di sekolah? Caranya banyak ya Bapak Ibu. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama itu mengalihkan perhatian anak. Kadang saat kita memberikan pembelajaran di kelas, ada anak-anak yang sudah mulai tidak konsen nih dengan pembelajaran yang kita lakukan. Maka kita bisa menarik perhatian mereka kembali agar mereka bisa fokus lagi di belajar. Yang kedua yaitu memberikan pujian. Kita memberikan pujian kepada anak-anak yang mereka sudah melakukan keyakinan-keyakinan yang baik yang sudah mereka lakukan. Misalnya, anak-anak meyakini bahwa menjaga kebersihan itu baik. Mereka lakukan juga di kelas. Kita berikan ujian. Itu boleh. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah bersama. Jadi kalau seandainya masalah, kita nggak tentukan sendiri nih. Solusinya ini, nih. Tapi tidak. Kita ajak anak-anak untuk musyawarah, untuk memikirkan bersama-sama, untuk mencari solusi. Dengan penerapan disiplin positif, guru dapat membantu siswa untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri, berempati, dan memiliki karakter positif.
Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati. Jadi di sini pengertiannya dari nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Eh, banyak sekali literatur yang menyatakan tentang terkait nilai-nilai kebajikan positif. Di sini saya mengambil dari tiga macam dasar ya. Yang pertama itu terkait profil pelajar Pancasila, bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu mengenai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Esa dan kemuliaan. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini adalah dari IBO Primary Years Program, yaitu suatu organisasi yang sangat concern terhadap dunia pendidikan. Mereka menyimpulkan terkait nilai-nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan life skill, ini diantaranya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini berbagai macam nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah dan akan menjadi budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk motivasi perilaku manusia. Jadi di sini setiap manusia eh, dalam melakukan sesuatu pasti memiliki motivasi atau tujuan tertentu. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya misalnya anak-anak sekolah memakai seragam, kemudian tidak terlambat, kemudian mengerjakan tugas, tapi motivasinya biar tidak dihukum, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya siswa-siswa kita, misalnya mereka mengerjakan tepat waktu dan sebagainya, kemudian lakukan tiket, tapi mengharap imbalan atau mengharap penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, itu adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya di sini adalah eh, orang ini melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu karena keyakinan atau nilai-nilai yang mereka yakini dalam diri sendiri. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku ini bersifat internal, jadi dalam diri sendiri karena sudah yakin di dalam diri sendirinya eh, tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, tanpa takut dihukum, tanpa takut tidak nyaman, mereka tetap melaksanakan itu. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan perbedaan terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sifatnya itu mengatur ya Bapak Ibu. Jadi mengatur anak-anak biar tertib. Kemudian untuk hukuman itu ciri yang selanjutnya adalah sifatnya itu memaksa. Hukuman juga biasanya berupa larangan atau perintah dilarang misalnya membuang sampah sembarangan, perintah misalnya menggunakan sepatu harus hitam, misalkan. Ada sanksi. Di sini biasanya kalau hukuman itu ada sanksinya. Kemudian kalau hukuman itu biasanya dibuatnya oleh satu pihak, tidak dua pihak, tapi satu pihak misalnya dari guru karena datanya terlambat, gurunya dihukum misalnya lari-lari di lapangan gitu seperti itu ya Bapak Ibu. Atau misalnya karena tidak mengerjakan PR maka disuruh misalnya apa namanya membersihkan toilet dan sebagainya itu adalah bentuk-bentuk dari hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini memiliki unsur belajar. Jadi misalnya tadi karena dia datangnya terlambat,
Konsekuensinya apa? Ya dia harus menambah jam belajarnya. Teman-temannya misalnya aturan pulang jam 2:30 karena dia terlambat misalnya 30 menit, jadi dia pulangnya harus jam 3 untuk memenuhi keterlambatan tadi setengah jam. Kemudian harga yang seimbang. Jadinya tadi ya Bapak Ibu telatnya setengah jam digantinya juga setengah jam waktu belajarnya. Ada unsur perbaikan. Harapkan dengan ada diberikan konsekuensi tadi ada perbaikan ke depannya sehingga nanti anak-anak tidak terlambat dan tidak terlambat. Kemudian yang ketiga adalah ada unsur tanggung jawab. Jadi karena dia nggak tahu nih, oh kalau aku datangnya terlambat berarti aku belajarnya itu akan lebih lama dibanding teman-teman. Jadi dia akan merasa bertanggung jawab untuk kedepannya tidak terlambat. Kemudian restitusi. Restitusi ini mengajak siswa untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Maksudnya di sini misalnya ada anak-anak yang bermasalah dengan temannya atau berantem dengan temannya. Nah, kita akan memperbaiki hubungan mereka agar mereka itu bisa kembali berteman lagi. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Jadi solusi yang kita berikan itu bukan berupa paksaan, tapi kita tawarkan. Kamu melakukan kesalahan ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi ada tawaran ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi eh, berefleksi, mengajak anak-anak untuk berefleksi diri. Kira-kira apa kesalahan yang sudah dibuat, kemudian apa tindakan untuk memperbaikinya yang bisa mereka lakukan. Dan kemudian melihat kebutuhan dasar yang coba dipenuhi. Tadi ya Bapak Ibu bahwa setiap perilaku manusia pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersendiri. Misalnya kayak apa namanya? Anak-anak mungkin yang kalau belajar suka tidur di kelas, oh mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan belajarnya apa, kebutuhannya apa, kebutuhan dasar mungkin terkait kesehatan. Karena kalau misalnya dia nggak tidur di kelas, dia akan sakit atau mungkin apa namanya akan berdampak terhadap kesehatannya seperti itu. Atau kita juga belum tentu juga mereka tidur di kelas itu karena begadang ya Bapak Ibu, bisa juga mereka itu tidur di kelas di saat KBM itu karena malamnya mungkin habis membantu orang tua yang berjualan dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui dulu dasar atau alasan atau sebab apa yang membuat mereka melakukan hal itu. Kemudian fokus pada solusi. Jadi kita nggak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita fokus ke solusi apa yang ada. Dan yang terakhir adalah mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya tadi misalnya ada siswa yang bermasalah, kita coba mencari solusi bersama melalui restitusi ini. Dengan begitu mereka akan terbentuk karakter baru. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baru dan bisa diterima di masyarakat atau di kelompoknya di teman-temannya. Nah, mungkin saya sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin sharing nih dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman terkait 3 motivasi perilaku manusia di sekolah yang kita hadapi sehari-hari ya Bapak Ibu. Kalau kalau dari pengalaman Bapak Ibu sendiri, misalnya Bapak Ibu melakukan sesuatu itu berdasarkan apa nih? Apa karena Bapak Ibu sendiri, misalnya Bapak Ibu hadir di sekolah tepat waktu karena apa namanya pengen dihargai, pengen dipuji-puji misalnya, atau mungkin memang saya itu punya keyakinan bahwa saya harus datang tepat waktu karena itu hal yang baik. Dari Bapak Ibu kira-kira silakan siapa yang mau sharing terkait motivasi perilaku manusia? Mungkin Bu Haji Siti Markuah, silakan boleh Bu Haji. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mencoba memberi apa namanya ya? Sharing Bu Haji cerita-cerita Sharing, terkait ya. pengalaman yang sudah. Ya, ya. Yang pertama, kalau
pendapat saya itu di institusi pendidikan itu seperti mata rantai. Jadi harus terkait seluruh stakeholder gitu ya. Kalau kita menginginkan murid kita menjadi baik, ya harus kita dulu yang menjadi baik. Kalau menginginkan anak kita apa itu ya harus on time di dalam belajar, ya kita harus on time dulu. Jadi apa ya, memberi tauladan yang baik. Ya, Karena iya, seperti peribahasa ya, guru kencing berdiri kan murid kencing lari. Nah, itu iya, harus bisa menjadi prinsip di dalam kita itu bekerja, kebetulan kita sebagai guru. Jadi kalau kita menginginkan eh, sukses di dalam pendidikan karakter anak-anak kita, harus berangkat dari kita dulu sebagai pendidik ya. Jadi tapi tidak bisa dilakukan hanya oleh sebagian orang gitu, karena sistem harus jalan di situ. Jadi baik. dari bawah sampai atas itu harus berjalan beriring bersama gitu. Biar apa ya, tujuan tercapai dengan baik. Terima kasih, barangkali itu Bu Esti. Baik, Assalamualaikum Bu Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharingnya Bu Aziz Siti Marfuah. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa butuh komitmen yang tinggi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah mungkin ya Bu Haji ya. Nah, kita dulu nih yang harus contoh ke anak-anak. Kalau kita pengen anak-anaknya tepat waktu, ya gurunya juga harus tepat waktu di kelas. Mungkin seperti ya Bu Haji. Baik, mungkin satu lagi ya yang Bapak Ibu, silakan boleh open mic-nya dan sharing terkait perilaku motivasi perilaku manusia. Apakah karena ingin mendapatkan tidak apa menghindari ketidaknyamanan atau kuman, apa karena memang ingin mendapatkan imbalan untuk penghargaan, atau memang karena sudah menjadi keyakinan diri. Bapak Arif, boleh silakan Pak Arif. Kayaknya udah dibuka mic-nya. Silakan Pak Arif. Ya, Bu Esti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya gini, ya di sekolah itu kan ya, apalagi sekolah negeri nih, karakter anaknya kan bermacam-macam. Kemudian ada korelasi antara tingkat ekonomi dengan karakter anak gitu loh. Untuk di sekolah negeri itu kan rata-rata itu hampir ya, rata-rata itu kan golongannya menengah ke bawah, yang kadang ekonominya juga ya tadi menengah ke bawah. Itu kadang-kadang sih, bukan kadang-kadang, banyak yang korelasinya dengan karakter anak. Nah, untuk budaya positif ini gitu kan, seefektif apa sih gitu. Misalnya kalau misalnya diterapkan di lapangan, kita terapkan yang apakah efektivitasnya seperti apa gitu. Karena ya kalau saya alami di sini kan gitu, sama lah Ibu Haji Siti kata bahwa contoh budaya positif di SMP 11 di sekolah kita mengadakan sholat zuhur berjamaah, ya budaya kan itu. Nah, sudah kita aja kita gimana bisa, tapi tetap yang anak-anak yang sholat misalnya itu masih 50% ke bawah lah misalnya gitu misalnya. Nah, itu kenyataan gitu. Saya aja untuk yang tadi di itu kira-kira efektivitasnya gimana? Karena ya betul cenderung kalau misalnya itu diarahkannya hanya anak, ada nggak sih budaya positif yang diarahkannya ke nya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ke anak itu gimana tingkat efektivitasnya untuk anak-anak yang karakternya seperti inilah, rata-rata di sekolah negeri yang kelas ekonominya menengah.
Itu aja lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arif, terima kasih untuk sharingnya. Eh, Mungkin karena suaranya agak jauh dari laptop ya, jadi agak kurang jelas di saya. Tapi saya ada menangkap sedikit ya Pak Arif terkait tingkat ekonomi. Apa hubungan tingkat ekonomi dengan siswa gitu ya Pak ya? Bahwa di sekolah negeri itu kan ekonominya itu mungkin ada apa namanya, Oh, kesedot temanku. wahai Bu Karyati mohon izin. Ya, makasih bukan. Eh, saya ulas lagi ya Pak Arif ya terkait adakah korelasi atau hubungan antara tingkat ekonomi dengan karakter siswa gitu ya Pak Arif. Kemudian kita punya budaya positif sholat Jumat tapi ternyata belum efektif karena baru 50% yang melaksanakan sholat Jumat. Sholat berjamaah. Kemudian juga seberapa efektif budaya positif terhadap pembentukan karakter siswa. Mungkin seperti itu ya Pak Arif ya. Mohon maaf nih kalau saya mungkin merangkumnya kurang kurang pas karena suaranya tadi agak putus-putus gitu. Eh, Kayaknya kalau seberapa efektifkah kita harus dulu ya Pak harus melakukan dulu nih menerapkan budaya positif positif yang lebih banyak lagi di sekolah kita sehingga nanti ke depannya kita bisa melihat nih efektivitasnya. Mungkin kenapa kita belum maksimal terkait sholat berjamaah kok baru 50%. Karena mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Haji Siti Marfuah bahwa untuk membentuk budaya positif kita perlu kerjasama, perlu kolaborasi dari berbagai macam pihak. Kalau misalnya hanya Pak Arif aja yang mendorong anak-anak untuk sholat berjamaah ya mungkin tidak akan efektif. Tapi kalau seluruh Bapak Ibu guru semuanya mendukung, mensupport, mendorong anak-anak semuanya untuk sholat berjamaah, saya yakin anak-anak yang sholat berjamaah ke depannya nggak cuma 50%, maka bahkan mungkin bisa sampai 100%. Amin. Amin. Mungkin itu ya Pak Arif. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya terkait materinya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di sini disebutkan ada 5 kebutuhan dasar ya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apa aja kebutuhan dasarnya? Di antaranya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ini contohnya itu rasa ingin diterima, rasa ingin dipedulikan, rasa ingin berbagi kerjasama, ingin diterima dalam kelompok. Ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Ini adalah contoh-contohnya yaitu mandiri, memilih. Jadi semua manusia itu punya hak untuk memilih misalnya pelajaran yang disuka apa, memilih guru yang disuka apa, memilih ekskul yang disuka apa dan sebagainya. Kemudian juga contoh yang lain dari kebutuhan kebebasan yaitu mencoba hal baru. Kadang anak-anak lagi anak-anak SMP ya Bapak Ibu yang lagi masa pertumbuhan ini sangat luar biasa ya selalu ingin mencoba hal-hal baru. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Jadi anak-anak itu memang pada dasarnya suka dengan bermain, kemudian suka berkreasi dan berbagi pengalaman. Jadi misalnya saat anak-anak kita di dalam kelas mungkin KBM ada sedikit bermainnya ya, memang itu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu kesenangan. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan atau power. Penguasaan atau power di sini misalnya harga diri, ingin dianggap, ingin diakui atau ingin didengar. Biasanya tingkah lakunya anak-anak yang mau memenuhi kebutuhan dasar penguasaan itu misalnya kayak mungkin kayak bullying ya, memalak temen atau
memukul teman dan sebagainya. Ini mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tuh punya kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Yang selanjutnya yaitu terkait posisi kontrol. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif, apakah berpusat pada murid, kemudian memerdekakan murid, apakah memandirikan murid, dan bagaimana nih, dan mengapa. Kemudian dengan Glaser atau Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pembantu, dan yang kelima manajer. Jadi kita bisa melakukan posisi kontrol itu ada 5 ini ya Bapak Ibu. Kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, jadi merasa siswanya itu merasa bersalah gitu ya. Kemudian sebagai teman juga, pemantau, dan manajer. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri khas penghukum adalah biasanya ini Bapak Ibu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum itu nadanya suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya itu biasanya suka melotot. Kemudian menunjuk-nunjuk, menghardik anak. Itu adalah salah satu ciri dari posisi kontrol penghukum. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid menjadi marah dan dendam atau bersifat agresif karena dia merasa direndahkan anak-anaknya, jadi akan timbul rasa marah, rasa dendam pada guru tersebut atau mungkin sampai bersifat agresif terhadap guru tersebut. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan suara lebih lembut ke anak-anak. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi merasa buruk, merasa bukan anak yang baik, merasa sudah mengecewakan orang tua dan sebagainya. Murid juga merasa tidak berharga dan telah mengecewakan referensi. Ciri khas guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya merapat ke anak-anak. Konsekuensi logis adalah murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal, dan tak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya ya Bapak Ibu dari sikap menghukum. Karena emosi anak-anak ini tertanam rapat di dalam hati mereka. Murid menahan perasaan mereka. Ini posisi kontrol tempat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi biasanya kalau guru memerankan posisi teman dari posisi kontrolnya, biasanya mereka tuh mudah bergaul dengan murid, murid juga
apa namanya, biasanya mudah menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut karena merasa menjadi teman sendiri. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri khas posisi kontra teman itu nada suaranya biasanya ramah ya Bapak Ibu. Contohnya adalah, ayolah bantu ibu, nanti ibu kita berdepan sekolah. Kemudian yang lainnya adalah akrab, bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya merapat pada murid, mata dan senyum yang jenaka. Sini ini adalah sebagai posisi kontrol teman. Dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Misalnya karena dia merasa dekat dengan guru tertentu, dia hanya bisa dekat dengan guru tersebut. Untuk guru yang lain mereka susah untuk dekat. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain, misalnya nih kalau kita menemukan ada anak yang bermasalah di kelas ya, biasanya langsung ditanya, kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seperti itu ya, berdasarkan data-data. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi misalnya kita mencatat ya, oh ini anak ini nih udah berapa kali nih masuk kelas terlambat, berapa kali nih nggak mengerjakan tugas, berapa kali nih bolos langsung. Nanti untuk kemudian untuk pemantaunya tadi, tahu nggak nih peraturannya di sekolah ini, kamu nggak boleh misalnya bolos dan sebagainya. Kemudian posisi ini biasanya kalau di pembelajaran itu menggunakan stiker. Oh, misalnya anak yang bisa menjawab 100 dapat stiker di bukunya, atau kalau mungkin di tingkat TK biasanya dapat bintang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada selip catatan. Misalnya mungkin Bapak Ibu yang rajin membuat selip catatan di buku anak-anak. Nih, kurangnya ini, lebihnya ini, perbaiki ini seperti itu. Kemudian membuat daftar cek. Jadi kayak misalnya ada guru yang membuat daftar cek terkait tugas-tugas yang diberikan. Oh, kalau ini udah selesai di checklist seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi guru sebagai kontrol pemantau. Posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tapi tadi tidak ya bahwa guru itu tidak bisa ya mengontrol murid ya Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan di awal. Dan yang kelima ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini berfokus pada pengembangan kemampuan murid untuk menjadi murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Dalam posisi manajer, ini guru berperan sebagai pembimbing yang membantu murid memahami kebutuhan diri dan orang lain, serta memperbaiki kesalahan dengan cara berkolaborasi dan analisis. Guru manajer ini membantu murid mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Sisi ini memungkinkan guru untuk kembali ke posisi teman atau pemantau jika diperlukan. Jadi kalau kita sudah memiliki posisi kontrol sebagai manajer, ini posisi yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Suatu saat kalau memang dibutuhkan, kita bisa kembali ke posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau. Namun tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dengan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik ya. Hendaknya Bapak Ibu semuanya ini berada di posisi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masuk ke sesi sharing lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu sama ini, Bapak Ibu ini berada di posisi kontrol yang mana nih? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu saat berada di posisi kontrol tersebut? Kemudian mungkin ceritakan pengalaman Bapak Ibu terkait eh, tadi posisi kontrolnya. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing di sini terkait pengalaman posisi kontrol. Boleh open mic-nya. Oh, atau ditunggu ya?
Bu April mungkin boleh sharing terkait posisi kontrol Bu April atau Bu Bella? Oh, kayaknya biasanya tepatnya ini untuk guru BK ya, karena guru BK biasanya banyak juga berperan terhadap penyelesaian kesalahan dengan anak-anak. Ya, silakan untuk Bu Lulu mungkin silakan sharing berbagi pengalaman. Mungkin selama ini Bu Lulu itu posisi kontrolnya sebagai apa? Apa sebagai teman atau sebagai tadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau eh, pemantau. Silakan Bu Lulu. Bisa nggak connect dulu? Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya munculkan di sini ya dulu terkait 5 posisi kontrol dulu sebagai hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kalau saya sendiri ya Bapak Ibu sambil menunggu siap, saya pernah menjadi penghukum, pernah juga menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah, menjadi teman juga pernah, menjadi pemantau. Biasanya saya merasa sih saya lebih ke pemantau ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya mau memberikan bimbingan konseling ke anak-anak saya yang bermasalah, biasanya saya tuh pasti bawa data. Nih anak ini nih udah berapa kali misalnya apa namanya melakukan kesalahan, berapa kali sudah tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan sebagainya. Untuk manajer, saya sedang berusaha mencoba ya Bapak Ibu menjadi seorang manajer, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus di kelas dengan segitiga restitusi. Nanti ada penjelasan terkait segitiga restitusi. Karena untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, kita harus berada di posisi kontras sebagai manajer. Bagaimana Ibu Lulu sudah siap untuk sharing? Ke belakang ya. Boleh di open mic, mau dibuka yang mana? Dengan baik. Sebagai teman. Oh, oke, ini ya Bu Lulu. Saya mau coba jawab Bu Esti, mau sharing. Oh, Bu Bella. Bu Bella ya Bu Bella. Iya Ibu, Oh, boleh silakan Bu Bella. Mau saya buka slide yang mana atau bebas? yang teman aja Ibu. Biasanya Yang saya di teman. kelas gitu Ya, memosisikannya sebagai teman karena mungkin jaraknya yang tidak jauh dengan siswa, jadi anak-anak ya umurnya. terus biasanya sih kalau saya eh, nggak ngomelin tapi malah kayak gitu, ayo dong coba menurut kamu gimana, terus sebenarnya diseringin bercanda mungkin kalau saya. Iya. Terus tapi gitu, tapi kalau misalnya kekurangannya mungkin agak kesulitan saat gimana ya, mereka tidak tahu mana yang seriusnya mana yang bercandanya gitu gitu, karena kan sambil diselingi bercanda, nah jadi Mm-mm. makanya agak sulit untuk mana yang serius mana yang bercanda gitu itu, kalau misalnya ada yang Oh iya. Ya Bu Bella karena sudah biasa dianggap sebagai teman, jadinya untuk mungkin bersikap agak tegas sedikit, jadi anak-anaknya menyalahartikan ya Bu Bella ya. Kalau udah menganggap ya itu mungkin merupakan salah satu dampak negatifnya kalau seandainya kita berada di posisi teman. Kadang-kadang mungkin kayak etikanya juga adabnya juga mungkin agak berbeda mungkin ya
dia bela kalau seandainya kita posisi sebagai teman. Dan saat kita memposisikan diri sebagai misalnya nanti yang paling baik kan manajer ya. Oke. Baik Bu Bella, terima kasih untuk sharingnya. Selanjutnya Bu Lulu. Oke, siap. Sebagai teman juga Bu Lulu Ya, dibukanya. Oke. terima kasih Bu Esti atas kesempatannya. Jadi kalau untuk ini biasanya kita juga melihat kondisinya, melihat situasinya, permasalahan anaknya seperti apa. Kalau ada anak yang bermasalah yang mereka tuh cenderung tertutup, terus juga mungkin takut untuk bercerita. Kadang saya memposisikan diri sebagai teman mereka yang dimana membuat mereka untuk nyaman dulu untuk bercerita, untuk berbicara kepada saya selaku guru BK. Gitu. Terus nanti dimulai dari teman, ketika anak sudah mulai merasa nyaman untuk bercerita, sudah mulai terbuka. Dari situ kan kita tekankan lagi bahwa apa yang siswa ini ceritakan itu tidak akan kita bicarakan ke siapapun. Jadi anak tuh merasa percaya bahwa apa yang diceritakan itu mampu untuk kita rahasiakan. Terus juga terkadang tuh anak tuh kalau kita tapi nggak semua harus memposisikan sebagai teman, tergantung kasus ya Bu Esti ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman tuh kadang mereka jauh lebih terbuka gitu. Kitanya pembawaannya masuk ke apa ya, ke dunia mereka gitu, ke seusianya mereka dengan bahasa yang kita paham, bahasa anak-anak seperti apa gitu. Jadi terkadang itu juga yang membuat anak tuh merasa lebih nyaman, merasa terbuka dengan kita memposisikan diri sebagai teman. Terus juga ada tadi sebagai pemantau ya Bu Esti. Boleh minta dilihat slide-nya Bu Esti yang pemantau. Sudah ya Bu Lulu yang ini? Iya. Nah, di sini juga kita juga ada di sini kan sanksi atau konsekuensinya. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan juga kita menyadarkan anak tentang konsekuensinya. Apa ya? Misal mereka tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas, ya konsekuensinya nanti tidak mendapatkan nilai atau nanti tertinggal dengan teman-teman yang lain. Jadi kita juga berusaha menyadarkan mereka kalau mereka berbuat seperti ini konsekuensinya ini gitu. Jadi mengajak anak untuk berpikir dampaknya tuh seperti apa sih kalau mereka seperti itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita ajukan supaya siswa itu bisa berpikir ke depannya seperti apa. Gitu. Baik Bu Lulu. Terima kasih Besti. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Lulu apa yang sudah disampaikan, semuanya cerita atau sharing dari Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Tadi terkait yang disampaikan oleh Bu Lulu bahwa Bu Lulu merasa selama ini berada di posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Karena mungkin backgroundnya sendiri Bu Lulu dari guru BK yang harus memberikan kenyamanan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu lebih terbuka menceritakan masalahnya dan mencari solusi bersama mungkin ya Bu Lulu. Kemudian juga terkadang Bu Lulu juga posisinya sebagai pemantau karena Bu Lulu itu menyadarkan anak-anak bahwa semua yang mereka lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Eh, Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing lainnya posisi kontrol. Mungkin saya lebih tekankan sedikit ya Bapak Ibu. Kadang merasa kita sebagai mantau, kadang sebagai pembuat rasa bersalah, kadang kita sebagai manajer. Tapi yang lebih dominan sendiri dari Bapak Ibu ini kira-kira yang mana nih? Itulah posisi kontrol yang sedang Ibu jalani. Kalau Bu Lulu mungkin lebih ke membuat nyaman kali ya, karena sahabat tadi sebagai sahabat atau teman. Sehingga anak-anak merasa nyaman untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Cukup nih Bapak Ibu, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sharingnya. Kita melanjutkan
Materi ini terkait implementasi keyakinan kelas atau, atau disingkat dengan ikhlas. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Baik Bapak Ibu, terkait implementasi keyakinan kelas atau ikhlas. Keyakinan kelas ini merupakan metode, slide-nya ketutup di sini. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Merupakan salah satu usaha dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat bersama murid, sehingga membuat murid merasa memiliki kelas tersebut, serta dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi ada harapkan dengan membuat keyakinan ini dapat meningkatkan atau membangun motivasi intrinsik yang ada di apa sih perbedaan keyakinan, peraturan, dan keyakinan kelas? Peraturan kelas ini adalah biasanya dibuat tanpa melibatkan dan meminta persetujuan siswa. Jadi guru aja yang menentukan, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah nanti kasih denda, misalnya Udah. Ya, makasih. keyakinan ini merupakan persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Persetujuannya dibuat, keyakinannya dibuat bersama, kemudian disetujui bersama, ditaati bersama. Ini beberapa contoh dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Biasanya keyakinan kelas itu kalimat yang dituliskan adalah kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat-kalimat negatif ya Bapak Ibu. Di sini adalah contoh peraturan kelas. Menghormati guru dan bersama teman kelas. Dilarang, ini dilarang merupakan salah satu kalimat negatif. Ini dihindari dalam membuat keyakinan kelas. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas, membuat coretan di dinding ataupun di meja merupakan hal terlarang. Ini juga merupakan bahasa negatif ya Bapak Ibu. Kemudian masuk kelas tepat waktu, dilarang bolos, ada bahasa yang dilarang. Di sini kalau di keyakinan kelas tidak dianjurkan menggunakan kalimat-kalimat itu. Selanjutnya di sebelahnya adalah contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa dituliskan sesimpel ini ya Bapak Ibu, tapi artinya sangat dalam. Misalnya disiplin. Semua warga sekolah atau semua siswa yang ada di kelas meyakini bahwa disiplin itu penting. Jadi semuanya harus disiplin, baik dari segi berpakaian, mengerjakan tugas, disiplin belajar, mendengarkan guru saat dijelaskan dan sebagainya. Kemudian juga mandiri, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menyayangi, serta sabar. Di sini sabar maksudnya seandainya dia punya permasalahan dengan teman, tidak langsung diselesaikan dengan emosi, tapi harus bersabar. Kemudian ini contoh-contoh lain lagi ya, ada beberapa contoh yang saya sampaikan di sini terkait keyakinan kelas. Contoh selanjutnya itu setiap anggota kelas, ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Dituliskan seperti ini juga bisa. Hanya setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini juga udah boleh. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalnya keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi saya dilarang mengambil barang orang lain. Tapi kalau di keyakinan kelas diubah kalimatnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas.
juga termasuk keyakinan kelas. Senantiasa membantu, jadi saling membantu di kelas. Nah, atau bentuknya seperti ini juga boleh. Hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Ini juga bisa digunakan sebagai kalimat dalam membuat keyakinan kelas. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Kerja, kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada suatu kelompok dan saling berempati. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sharing di internet atau lihat-lihat di Canva, ini contohnya banyak sekali Bapak Ibu, tapi perlu dilihat lagi ya untuk kalimat-kalimatnya, apakah sesuai dengan anjuran tadi bahwa tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Dan gambarnya juga lucu-lucu. Kalau Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, boleh nih dibuat seperti ini Bapak Ibu, kemudian ditempel di kelas sehingga nanti saat anak-anak masuk kelas melihat keyakinan kelas bersama akan memotivasi mereka lagi untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Mungkin ini merupakan hal baru ya bagi Bapak Ibu, ini juga merupakan hal yang baru bagi saya karena dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di kelas terkait anak-anak itu mungkin saya belum sepenuhnya melakukan tahap-tahap dari restitusi ini. Segitiga restitusi yaitu konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Hal ini dapat membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Prinsip dasar dari segitiga restitusi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi intinya ini ya Bapak Ibu semuanya, dengan melakukan segitiga restitusi ini diharapkan mengubah identitas anak-anak. Jadi anak-anak tidak merasa gagal. Anak-anak itu semuanya memiliki peluang untuk sukses dengan bimbingan Bapak Ibu semuanya tentunya. Ini adalah bentuk segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tahapannya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya ya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian di sini untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya contohnya adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kayak konfirmasi lah ya Bapak Ibu. Konfirmasi tindakan yang anak-anak perbuat itu apa, menggali juga apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang sedang dicoba penuhi oleh anak-anak sampai melakukan kesalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Kan tadi mungkin mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu melakukan kesalahan. Tapi ada nggak nih cara yang efektifnya sehingga dengan cara tersebut dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini menanyakan keyakinan kembali ke anak sehingga nanti mereka melakukan perbaikan sesuai dengan keyakinan diri sendiri. Sehingga ini diharapkan dari penerapan segitiga restitusi ini itu berdampak panjang pada pembentukan karakter siswa. Baik Bapak Ibu, saya coba jelaskan masing-masing tahapnya ya. Ada 3 tadi tahapnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya itu misalnya kita ke anak-anak ya, misalnya kita punya masalah, si punya anak-anaknya bermasalah, pernah membolos misalnya. Nanti kita menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada kok manusia yang sempurna. Ibu harap misalnya
Ibu juga mungkin kalau saya sendiri sih belum pernah ya melakukan kesalahan itu ya Bapak Ibu, belum pernah membolos saya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kesalahan itu seperti kayak misalnya terlambat mengerjakan tugas, misalnya ditegur guru, ya mungkin kita pernah yang melakukannya. Kemudian kita bisa kok menyelesaikannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalimat yang lain itu kamu berhak merasa begitu karena biasanya itu anak-anak biasanya ditanyakan di sini bagaimana perasaan kamu setelah merawat itu. Saya setelah berkelahi dengan teman, menonjok teman. Ya, saya merasa marah, Bu. Saya merasa jengkel, Bu. Kan biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita memaklumi rasa-rasa itu, karena kita juga eh, pernah merasakan hal yang sama. Jadi, perasaan-perasaan marah itu hal yang wajar. Apakah kemudian kalimat yang lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu contoh-contoh tahap restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Contoh kalimatnya biasanya pada saat tahap restitusi ini adalah padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalnya mungkin ada anak yang berkelahi menunjuk teman misalnya. Kita bisa menyampaikan padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih ini. Mungkin tidak hanya menonjok, tapi menonjoknya sekali, tapi mungkin berkali-kali sehingga mungkin korbannya juga mungkin lebih parah seperti ya Bapak Ibu. Kemudian contoh kalimatnya kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini juga bisa disampaikan ke anak-anak sehingga mereka seperti tadi disampaikan oleh Bu Lulu ya bahwa kita tuh dalam segitiga restitusi harus pintar-pintar kita membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan kita sehingga mereka bisa menceritakan, bisa terbuka terkait masalah-masalahnya, terkait kebutuhan dasar yang coba mereka penuhi. Dengan seperti itu kita bisa memberikan solusi terbaik untuk mereka. Kemudian kalimat yang lain yaitu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada teman yang berantem karena mempertahankan pensilnya, misalnya dia pensilnya diambil sama teman, dia nggak terima, kemudian mencoba mempertahankan diri, terus temannya ditonjok, misalnya kita bisa memaklumi hal itu dengan kata-kata kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah mencoba melindungi sesuatu yaitu pensil tadi, sesuatu yang penting buat dia. Kemudian kalimat yang keempat yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi atau namun kamu harus menambahkan sikap yang baru. Saya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Tahap yang terakhir yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru membantu siswa untuk menemukan gambaran masa depannya. Kemudian guru perlu menanyakan tentang kehidupan di masa depan anak. Ya, kemudian yang diinginkan dan membantu mereka untuk fokus pada masa depan ideal tersebut. Contoh kalimatnya pada saat menanyakan keyakinan ini antara lain yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya nih di kelas kita keyakinannya apa? Oh, keyakinannya saling menghargai orang lain. Makanya kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya jangan berantem, tapi menghargai. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya sudah disepakati bersama apa? Oh, kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan sebagainya. Kemudian kalimat yang ketiga, yaitu misalnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita mengajak anak-anak untuk berpikir kelas ideal menurut mereka itu seperti apa. Jadi mengajak anak-anak untuk mencari solusi terhadap masalahnya mereka sendiri ya Bapak Ibu. Yang keempat itu kamu mau jadi orang seperti apa? Ini mengajak anak-anak untuk bermimpi ini terkait masa depan mereka. Mereka mau jadi apa? Dengan mereka memiliki mimpi atau tujuan hidup atau visi hidup, tentunya mereka akan berpengaruh terhadap perilaku mereka sehari-hari. Mereka akan berusaha pastinya untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Ini salah satu contoh implementasi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya Bapak Ibu di kelas.
Ini ada peristiwa di kelas saya di mana si Pandu dan Fahri ini berantem karena si Fahri ini mengambil bolpen Pandu tanpa izin sehingga Pandu marah dan menunjuk Fahri. Akhirnya mereka berantem. Dan saya coba panggil si Pandu, kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi pada Pandu dengan 3 tahapan tadi ya Bapak Ibu, stabilkan identitas, ya, tanyakan keyakinan, dan seterusnya. Kita skip aja ya Bapak Ibu. Eh, ini setelah saya lakukan restitusi, akhirnya Pandu sadar bahwa tindakannya salah. Dia langsung memukul si Fahri tanpa mungkin menanyakan dulu nih, Fahri kenapa sih kamu mengambil bolpen aku gitu kan tanpa izin, bawa ngomong dulu. Mungkin kalau izin dulu sama Pandu pasti diizinkan, tapi karena nggak ngomong jadinya Pandu emosi dulu. Akhirnya dia meyakini bahwa untuk kalau seandainya ada masalah, ke depannya dia harus bersabar menghadapi masalah yang ada, kemudian mencoba untuk mencari apa nih tindakan teman-teman kok melakukan itu. Dan Alhamdulillah Pandu mau meminta maaf ke Fahri karena sudah menunjuk dia dan mereka bisa berteman lagi. Jadi mengembalikan eh, anak-anak ke masyarakat, ke lingkungannya dengan karakter yang lebih baik lagi, yaitu karakter sabar dan resilient. Ini adalah apa namanya? Ini kenapa bisa berhenti ya Bapak Ibu? Oke. Ini adalah apa ya? Testimoni terkait kegiatan yang sudah saya lakukan. Sama-sama. Jadi si Fakri juga sama, saya panggil juga, saya klarifikasi apa betul yang melakukan kesalahan itu dan dia juga sadar. Ternyata setelah saya gali alasan dia melakukan itu adalah dia itu lupa meminta uang tambahan kepada orang tuanya untuk membeli pensil, membeli bolpen. Sehingga dia tidak bisa membeli bolpen, akhirnya dia mengambil bolpen Pandu. Mungkin menurut Fahri Pandu udah best friend-nya dia banget gitu, nggak bakalan marah diambil. Ternyata pas diambil Pandu dia marah. Tapi mereka udah minta maaf, maafan dan sudah baikan lagi dan sudah bisa berteman lagi. Iya. Nah, kita masuk ke sesi diskusi lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu pernah menerapkan segitiga restitusi baik di sekolah maupun di rumah ya Bapak Ibu? Karena ini segitiga restitusi ini tidak hanya kita bisa terapkan di sekolah, tapi bisa kita terapkan di rumah juga dengan anak-anak kita. Kalau seandainya anak-anak kita mungkin melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan restitusi? Tadi ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana karakter anak setelah Bapak Ibu memberikan treatment tersebut? Apakah ada karakter baru yang terbentuk sehingga menguatkan lagi karakternya dan dia bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang baru tersebut? eh Mengingat ini terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah terkait anak-anak, mungkin saya mencoba minta pendapat ke Bu Heni Afri ya, Bu Heni. Bu Heni kan pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, tentunya langsung berhadapan dengan siswa ini. Masalah yang dihadapinya tentunya banyak sekali ya Bu Heni. Mungkin Bu Heni bisa sharing terkait penyelesaian masalah untuk anak-anak di SMP Negeri 11, apakah sudah memenuhi tahap-tahap segitiga restitusi atau belum? Bu Heni Audrey bisa dengar suara saya? Bu Heni Audrey, ada yang melihat Bu Heni Audrey, ibu-ibu semuanya? Itu boleh Bapak Ibu yang lain yang mau sharing terkait segitiga restitusi
Jadi saya coba lagi buka tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yaitu ada Eh, 3. saya Bu Esti. Mangga Bu Haji Siti silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Eh, Kalau untuk langkah-langkahnya barangkali kita sebagai guru dan sebagai ibu barangkali sudah melakukan ya Bu ya. Cuma untuk ilmu apa ya, ini sebutannya, oh ini segitiga restitusi, oh ini gini-gini barangkali yang kita baru mendengar sekarang gitu. Kalau rata-rata kita sebagai wali kelas kan sering menangani kasus ya, seperti yang sudah Ibu Hesti tadi contohkan gitu ya. Biasanya kalau terjadi sesuatu di kelas akan kita panggil anak-anaknya, kita gali permasalahannya apa, terus tindak lanjutnya kita akan beri masukan-masukan. Nah, biasanya yang terakhir kita akan berikan sanksi atau reward itu sesuai dengan permasalahan yang apa ya, yang di saya bingung itu menyebutnya ya, sesuai dengan Bisa kasus yang kita Nah, tangani contoh gitu. kasusnya, mungkin contoh kasusnya yang lebih enak Bu Haji. Jadi ada gambarannya. Kalau contoh Oh kasusnya iya, ini apa nih ini konsekuensinya? untuk pernah anak saya ya, saya kan kebetulan punya anak laki-laki gitu ya. Iya Bu Satu Haji. waktu terjadi perkelahian dengan temannya. Nah, maka anak saya karena dilaporkan oleh temannya, saya tanganin dulu, saya gali apa permasalahannya. Pertama sebabnya apa, terus kenapa berkelahi, masalahnya di mana. Terus saya panggil juga temannya, saya gali juga bagaimana kejadiannya seperti apa. Terus teman-teman yang lain memberi kesaksian gitu ya. Nah, cuma karena saya pengen menanamkan anak saya untuk apa ya, memiliki konsep berpikir atau akhlak yang baik, maka saya islahkan gitu. Anak saya memberitahukan bahwa yang salah temennya gitu ya, yang salah temennya, tapi menurut saya nasihatkan ke anak saya bahwa orang yang lebih baik akhlaknya adalah yang meminta maaf lebih dahulu gitu. Maka dari itu saya ajak anak saya ajak ke rumah temannya tadi bersama-sama dengan temannya yang berantem. Saya pertemukan dengan orang tuanya, saya sampaikan duduk permasalahannya, dan tetangga saya juga menggali apa masalahnya, dan kita ajak untuk saling bermaaf-maafan. Sehingga pada saat itu sudah clear dan bisa bermain lagi. Nah, barangkali itu contohnya. Baik Bu Haji Siti Marfuah, Masya Allah ya ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu ibu yang menjadi tauladan buat saya ya Bu Haji. Kita sering sharing-sharing terkait permasalahan anak-anak di rumah ya Bu Haji. Ini sangat luar biasa sekali ya Bu Haji sudah menstabilkan identitas anak-anak. Pada saat menstabilkan identitas anak-anak, Bu Haji menyampaikan nggak bahwa berkelahi itu adalah hal yang wajar, tidak apa-apa. Saya seperti itu nggak Bu Haji? Atau Iya, ya karena mereka kan laki-laki. Biasanya solusi kan berantem tuh. jadi mewajarkan gitu ya Bu Haji ya. Berarti sudah melakukan identitas. Kemudian apa namanya konfirmasi ya Bu Haji. Maksudnya tadi Iya. konfirmasi benar kamu melakukan ini, terus anaknya juga mengakui, berarti sudah melakukan validasi tindakan juga sudah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah untuk menanyakan keyakinan ini Bu Haji. Apakah anak Bu Haji tadi
untuk mau meminta maaf kepada temannya yang berkelahi tadi, padahal tadi menurut anak Bu Haji, dia yang salah bukan saya gitu ya. Apakah hal tersebut itu datang dari anak Bu Haji sendiri atau karena disuruh sama Bu Haji? Mungkin itu yang ini saya tanyakan Bu Haji. Karena kebetulan dua-duanya kan saya pertemukan, Bu Esti. Jadi saya gali itu tidak hanya anak saya, tidak hanya yang diajak berkelahi itu, dan ada teman-temannya juga. Jadi saya konfirmasi itu ke anak, ke lawan yang berkelahi, dan ke teman-temannya gitu. Nah, yang ditanyakan apa tadi saya lupa. Apakah anak-anak tadi itu meminta maaf ke teman tadi yang berkelahi itu atas kemauan sendiri atau karena dorongan dari Bu Haji sendiri? Dorongan saya. Oh, karena dorongan Bu Haji ya Bu Haji. Berarti mungkin untuk tahap Karena di restitusi sini ini, saya pengen mengajarkan gitu, pengen mengajarkan bahwa berantem itu sesuatu yang tidak benar, dan akhlak yang paling baik adalah yang meminta maaf duluan dan terjadi saling memaafkan sehingga permasalahan clear dan bisa bermain lagi gitu. ya betul Bu Haji. Tadi sudah disampaikannya bahwa bukan berarti yang salah yang meminta maaf duluan. Lebih baik itu eh, kita yang maaf duluan, walaupun mungkin bukan kita yang salah ya Bu Haji. Tapi di sini terkait segitiga restitusi, seharusnya kita tuh hendaknya menggali nih keyakinan anak sendiri Bu Haji. Jadi kita hanya membantu dengan menggali keyakinan anak tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita sendiri. Menurut kamu kira-kira bagaimana terkait kalau seandainya misalnya ada orang yang saling berantem, tuh misalnya kalimat yang memaafkan duluan lebih baik seharusnya ditahan dulu nih, disimpan dulu sama Bu Haji. Kita gali dulu nih dari anaknya sendiri tuh bagaimana gitu terkait masalah kalau seandainya mereka tuh berantem, solusi apa yang akan mereka ambil seperti itu. Jadi biar mereka tuh yang berpikir gitu Bu Haji, yang berpikir kritis dulu nih. Oh iya, kalau saya bersalah ini ya sudahlah saya sabar gitu ya, seharusnya saya minta maaf walaupun saya nggak apa-apa, saya minta maaf duluan walaupun mungkin saya merasa saya tidak bersalah, nggak apa-apa, tapi datang dari diri anaknya sendiri, bukan nanti kalau sudah mereka menyampaikan apa yang mereka mau terkait solusi yang mereka ambil itu, baru kita Bu Haji masuk nih, kamu sudah benar, sudah bagus, ini loh ternyata memang benar sesuai dengan apa namanya ajaran Islam, bahwa tadi ya meminta maaf itu lebih baik. Eh, Gimana Bu Haji tepatnya tadi kata-katanya? Meminta maaf lebih dahulu itu lebih baik gitu ya Bu Haji? Ya, Ya, mungkin seperti itu Bu Haji. Kalau pengalaman terima saya kasih sendiri di ilmunya. sama-sama Bu Haji. Saya sendiri juga untuk segitiga restitusi ini karena hal yang baru juga, saya juga belum terbiasa mengamalkannya. Kadang kan kita tuh gak sabar ya Bu Haji untuk yang menanyakan keyakinan ini udah gak sabar. Pengennya tuh, nih kamu tuh aturan segini, begini, 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 gitu. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya kita harus lebih bersabar, lebih memberikan waktu untuk anak-anak berpikir, menintrospeksi diri, merefleksi diri, sehingga akan terbentuk keyakinan dirinya. Mereka mau merubah karena kemauan diri sendiri, sehingga akan terbentuk karakter baru dan mereka bisa kembali ke masyarakat dengan karakter kuat yang bagus. Mungkin itu Bu Haji. Mohon maaf juga kalau mungkin saya ada yang salah-salahnya. Masih belajar juga Bu Haji. Nggak apa-apa, saling belajar Bu. Cuma kita Iya, suka pengen cepet, keburu masak. betul. Betul, karena pekerjaan seorang ibu tuh luar biasa ya Bu Haji. Eh, kita harus sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Amin. Semoga semua amalan kita nanti di akhirat mendapat imbalan yang luar biasa. Amin, 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 amin. Amin. Mungkin ada teman lain Bapak Ibu yang mau sharing terkait segitiga apa namanya implementasi segitiga restitusi di sekolah.
Bu Dewi Sumarni sepertinya sudah open mic. Boleh Bu Dewi sharing terkait segitiga restitusi. Wah, Bu Heni Afri sepertinya sudah stay nih di depan laptop. Bu Heni, boleh sharingnya Bu Heni? Saya mau belajar banyak nih Bu Heni terkait eh, teknik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait kenakalan anak-anak yang di sekolah ya Bu Heni Afri. Tentunya mungkin banyak pengalaman Bu Heni Afri dalam menyelesaikan masalah anak di sekolah. Apakah sudah memenuhi tahap-tahap segitiga restitusi atau belum? Yang mana yang sudah dilakukan untuk tahap-tahapnya, yang mana yang belum? Silakan kepada Bu Heni Afri untuk berbagi pengalaman. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama Saya Bu Heni. lagi ngurusin persiapan Ijazah ya. bagian kelulusan. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Ini Terima mah kasih. sharing aja ya. Ya, sharing aja. Di saya itu kan menjadi wali kelas 9I. Di mana ada satu siswa itu yang jarang sekali masuk. Ternyata setelah saya tanyakan bahwa siswa tersebut itu kendalanya banyak sekali. Yang pertama itu adalah dari orang tua siswa itu sendiri yang memang miskin, memang nggak mampu untuk jelas Kak Besti. Ya, terdengar jelas Bu Heni. Tidak mampu di dalam memberikan transportnya sehingga dia itu tidak masuk sekolah. Nah, di sisi lain anak itu memang agak-agak malas. Nah, karena kebetulan itu dia itu adalah kelas 9, maka saya bertanggung jawab untuk kehadiran dia di kelas. Ya, dengan cara yang pertama itu saya mencoba datang ke rumahnya, kemudian menanyakan masalah yang paling urgent itu adalah apa. Kemudian setelah saya tahu selain ekonomi, ternyata yang paling parah itu adalah kemalasan dia. Saya mencoba untuk merayunya, kemudian memberikan motivasi kepada orang tuanya, dan ternyata orang tuanya juga sangat lau di dalam mendukung siswa tersebut untuk sekolah. Karena memang kemampuan dia di dalam ekonominya juga sih terutama. Nah, dari situ saya memberikan masukan juga bahwa ini anak sudah kelas 9 dan wajib sekolah sehingga gimana pun caranya si siswa tersebut harus sekolah. Ya akhirnya dia bekerja keras dengan cara mendekati kawannya yang memiliki motor. Kemudian dia ikut. Nah, di sini segitiganya ini adalah kerjasamanya antara orang tua yang harus memiliki motivasi tinggi mendukung anaknya untuk tetap sekolah, kemudian siswa itu sendiri yang harus memiliki motivasi tinggi, meskipun agak susah untuk mendongkraknya, dan juga di wali kelas itu sendiri yang harus memang bekerja keras supaya siswa itu masuk sekolah. Meskipun kadang-kadang kerja keras wali kelas juga kadang-kadang gagal. Nah, semuanya itu adalah dikembalikan ke siswa itu sendiri. Nah, itu kasus yang saya hadapi di kelas saya. Tetapi dengan kebersamaan itu semuanya, alhamdulillah pada saat ujian siswa saya itu ikut ujian. Ya, mudah-mudahan lulus nanti. Gitu ya Bu Esti. Itu adalah Ya, kasus saya. ya, baik Bu Heni Afri, terima kasih untuk sharingnya. Sangat luar biasa ya terkait siswa yang masuk sekolah, jarang masuk sekolah. Dan ternyata setelah digali, ternyata anaknya itu agak kurang di bidang ekonomi ya Bu Heni ya. Iya. Selain itu juga anaknya ternyata malas. Iya.
Kemudian Bu ini mencoba bekerja sama dengan orang tua untuk membangkitkan motivasi intrinsiknya dari siswa tersebut. Kemudian siswa berinisiatif untuk mendekati temannya yang punya motor ya, Bu ini. Ini mereka Ya, punya inisiatif sendiri anaknya atau mungkin didorong oleh Bu ini. didorong juga oleh orang tuanya, didorong oleh saya, meskipun awalnya itu dia sangat malu ya, karena kalau orang Ya, membonceng terus ke kawannya pasti kan malu ya. Tetapi ya. alhamdulillah motivasi dia untuk lulus itu tinggi. Ditambah guru-guru Tinggi. yang lain juga memotivasi dia ketika si siswa tersebut datang, guru-guru yang mengajar di kelas 9I itu alhamdulillah Mm-mm. sangat-sangat mendukung supaya siswa tersebut hadir. Iya, Bu Heni. Berarti ada perubahan karakter ya Bu Heni yang tadinya mungkin malas, anaknya jadi mulai rajin ya. Walaupun mungkin Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal bahwa mungkin awalnya dipaksa, tapi karena kalau sudah terbiasa lama-lama mungkin dari awalnya malu, jadi karena ingin lulus jadi mau nggak mau mau mendekati temannya yang punya motor dan kembali rajin lagi sekolahnya ya Bu Heni ya sampai lulus ya. iya, iya Bu Esti. Alhamdulillah. Perasaan Bu Eni setelah melakukan restitusi ini, merasa Eh, bangga atau bagaimana? Pastinya untuk saya sebagai wali kelas, saya suka sekali. Ya meskipun ada beberapa tugas-tugas yang masih bolong-bolong ya nggak apa-apa, meskipun agak susah juga untuk Iya, untuk menyuruhnya, termasuk ke guru mata pelajaran saya sendiri, wali kelasnya janji-janji terus, tapi alhamdulillah lah dia mau masuk gitu aja. iya Bu Senang, Heni ya, saya karena senang, memang senang sekali. ya senang ya Bu Eni ya merasa Ya, eh, melihat perkembangan anak yang tadinya malas jadi rajin pastinya apa ya usaha yang sudah kita lakukan ada hasilnya itu sesuatu hal yang sangat membanggakan bagi seorang guru. Terima kasih Bu Eni untuk iya, sharingnya. sama-sama, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir acara. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pada sore siang hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini yaitu guru ini memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan cara memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif yaitu sebagai pemimpin pembelajar, coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi. Disiplin positif dapat mendukung budaya positif di sekolah eh, dengan mengembangkan kesadaran, meningkatkan tanggung jawab, mengembangkan motivasi internal atau motivasi intrinsik dari siswa, kemudian meningkatkan kesadaran nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa, dan meningkatkan kesadaran tentang kemerdekaan. Bahwa sesungguhnya kita belajar untuk merdeka agar kita bisa merdeka belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, karena saya tidak pandai untuk pantun-pantun. Jadi saya tutup kegiatan pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum sebelumnya jangan log out dulu ya Bu, Bapak Ibu. Jangan leave dulu, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Saya mohon Oke, semua kameranya foto-foto, dibuka ya. foto. Foto-foto. Ya, boleh benerin kerudung dulu, boleh-boleh. Sebentar saya izin stop share ya Bapak Ibu. Eh, oke Pak Arif. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, boleh di open kameranya. Nah, kelihatan.
Semuanya. Pak Sampai Puji, nanti boleh kameranya. wilayah Pak Andri, kameranya kebalik. Nah, oke siap. Pak Puji, boleh dibuka kameranya Pak Puji. Bu Raji juga boleh kameranya Bu Raji. Bu Haji Uti, Bu Hera, Bu Nur Coy, Bu Karyati. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya. Bunda dia kameranya kayaknya kebalik ya. Nggak kelihatan wajahnya Bunda. Oke Bapak Ibu, saya foto. 1, 2, 3 senyum. Oke, tahan ya Bapak Ibu. Sebentar, baru dapat 1. SMS 11. Oke. Yang kedua, segitiga restitusi begini ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak? Mohon izin. Semuanya segitiga restitusi. 1, 2, 3. Oke. Melaju ke depan Sepertinya belum, Bu banyak Esti? ya. Oh, melaju. Melaju boleh, melaju. Bergerak dulu ya. Bergerak dulu gini kali ya. Genggam dulu apa gini dulu? Genggam dulu ya Bapak Ibu, genggam dulu. 1, 2, 3. Pak Arif, genggamannya mana Pak Arif? 1, 2, 3. Oke. Habis ini baru melaju. Bisa nggak, Bude? Buka. Satu lagi, melaju, melaju. Menggerakkan. 1, 2, 3. Oke. Ini si Ayu. Sudah ya Bapak Ibu untuk sesi foto